Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramadhani, saya dari kelas 6H, dan hari ini saya ingin menjelaskan pengertian menurut saya tentang retorika. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian retorika dan sejarah perkembangannya. Pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, yang artinya ilmu berbicara. Yang dalam perkembangannya berarti seni berbicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan, walaupun beragam pendapat tentang retorika. Namun, dengan jelas dapat diketahui bahwa tujuan utama retorika adalah untuk tercapainya tujuan pembicara atau terjadinya komunikasi yang efektif. Bersumber dari perkataan lain, retorika yang berarti ilmu berbicara. Kleinbrook dan Robert Penwern dalam bukunya Modern Rhetoric mendefinisikan retorik sebagai the art of using language effectively atau seni penggunaan bahasa secara efektif. Kedua, pengertian tersebut menunjukkan bahwa retorika mempunyai pengertian sempit mengenai bicara dan pengertian luas. Penggunaan bahasa bisa lisan, dapat juga tulisan. Oleh karena itu, sementara orang yang mengartikan retorika sebagai public speaking atau pidato di depan umum, banyak juga yang beranggapan bahwa retorika tidak hanya berarti pidato depan umum, tetapi juga termasuk seni menulis. Seni berbicara yang disebut retorika yang dimaksud di sini yaitu seni persuasi. Nah, seni persuasi yang dimaksud adalah uraian yang harus singkat, jelas, dan meyakinkan dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Nah, dalam bahasa Yunani, retor, orator, teacher, retorika adalah teknik pembujukan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara emosional atau argumen dan logo. Plato secara umum memberikan definisi terhadap retorika sebagai seni manipulatif. Seni manipulatif yang dimaksud yaitu bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasikan pembicara dengan pendengar melalui pidato, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai, kepercayaan, dan pengharapan mereka. Nah, di sini ada yang menyimpulkan bahwa retorika adalah bagian dari bahasa atau linguistik, khususnya ilmu bina bicara. Titik tolak retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan kata atau kalimat kepada seseorang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya memberi motivasi atau memberi informasi. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus pada manusia, oleh karena itu, pembicara itu setua umur bangsa manusia. Retorika berarti kesenian untuk berbicara baik, yang dicapai berdasarkan bakat alam atau talenta dan keterampilan teknis. Retorika juga sering diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, padat, dan mengesankan. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, banyak kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Retorika modern adalah gabungan yang serasi atau pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan retorika. Objek studi retorika setua kehidupan manusia. Kefasihan berbicara mungkin pertama kali dipertunjukkan dalam upacara adat, kelahiran, kematian, lamaran, perkawinan, dan sebagainya. Pidato yang disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi dalam perkembangan peradaban pidato melingkupi bidang yang lebih luas. Sistematis retorika yang pertama diletakkan oleh orang Syracuse, sebuah koloni Yunani di Pulau Silesia.
Bertahun-tahun, koloni-koloni itu diperintah pada tiran. Tiran dimanapun pada zaman apapun senang menggusur tanah rakyat, kira-kira tahun 465 sebelum Masehi. Rakyat melancarkan revolusi, diktator ditumbangkan dan demokrasi ditegakkan. Pemerintah mengembalikan lagi tanah rakyat pada pemiliknya yang sah. Dan disinilah kemuskilan terjadi. Untuk mengambil haknya, pemilik tanah harus sanggup meyakinkan dewan juri di pengadilan. Waktu itu tidak ada pengacara dan tidak ada sertifikat tanah. Setiap orang harus meyakinkan mahkamah dengan pembicaraan saja. Sering orang tidak berhasil memperoleh kembali tanahnya, hanya karena ia tidak pandai berbicara. Nah, untuk membantu orang yang memenangkan haknya di pengadilan, Korex menulis makalah retorika yang diberi nama teknik logon atau seni kata-kata. Walaupun makalah itu sudah tidak ada dari para penulis sejaman, kita mengetahui bahwa dalam makalah itu ia berbicara tentang teknik kemungkinan. Bila kita tidak dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Seseorang yang kaya mencuri dan dituntut di pengadilan untuk yang pertama kalinya. Dengan teknik kemungkinan kita bertanya, mungkinkah seorang yang berkecukupan mengorbankan kehormatannya demi mencuri? Berkecukupan mengorbankan kehormatannya demi mencuri bukanlah sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah diajukan ke pengadilan karena mencuri. Sekarang, seorang miskin mencuri dan diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya. Kita bertanya, ia pernah mencuri dan pernah dihukum. Mana mungkin ia berani melakukan lagi pekerjaan sama? Akhirnya retorika memang mirip ilmu silat lidah. Di samping teknik kemungkinan, Corak meletakkan dasar-dasar organisasi pesan. Ia membagi pidato pada lima bagian, yaitu pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Dari sini para ahli retorika kelak mengembangkan organisasi pidato. Walaupun demokrasi gaya Syracuse tidak bertahan lama, ajaran Korex tetap berpengaruh. Konon, Gelon penguasa yang menggulingkan demokrasi dan menegakkan kembali tirani menderita halitosis atau bau mulut. Karena ia tiran yang kejam, tak seorang pun berani memberitahukan hal itu kepadanya. Sampai di negeri yang asing, seorang perempuan asing berani menyebutkannya. Ia terkejut, ia memarahi istrinya yang bertahun-tahun begitu dekat dengannya, tetapi tidak memberitahukannya. Istrinya menjawab bahwa karena ia tidak pernah dekat dengan laki-laki lain, ia mengira semua laki-laki itu sama. Gelon tidak jadi menghukum istrinya. Tampaknya istrinya sudah belajar retorika dari Korex. Nah, di sini kita akan masuk di bagian retorika zaman Romawi. Teori retorika Aristoteles sangat sistematis dan komprehensif. Pada satu sisi, retorika telah memperoleh dasar teoretis yang kokoh. Namun, pada sisi lain, uraiannya yang lengkap dan persuasif telah membungkam para ahli retorika yang datang sesudahnya. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah De Arte Rhetorica tidak menambahkan apa-apa yang berarti bagi perkembangan retorika. Buku Ad Herennium yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 sebelum Masehi hanya mensistematiskan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Orang-orang Romawi bahkan hanya mengambil segi-segi praktisnya saja. Walaupun begitu, Kekaisaran Romawi bukan saja subur dengan sekolah-sekolah retorika, tetapi juga kaya dengan orator-orator ulung, seperti Antonius, Crassus, Rufus, Hortensius, yang disebut terakhir terkenal begitu piawai dalam berpidato sehingga para artis berusaha mempelajari gerakan dan cara penyampaiannya. Kemampuan Hortensius disempurnakan oleh Cicero, karena dibesarkan dalam keluarga kaya dan menikah dengan istri yang memberikannya kehormatan dan uang, Cicero muncul sebagai negarawan dan cendekiawan. Pernah hanya dalam 2 tahun, yaitu 45 sampai 44 sebelum Masehi. Ia menulis banyak buku filsafat dan ilmu buah buku retorika. Dalam teori, ia tidak
tidak banyak menampilkan penemu baru. Dia banyak mengambil gagasan dan Socrates. Ia percaya bahwa efek pidato akan baik bila yang berpidato adalah orang yang baik juga. The good man speaks well. Dalam praktek Cicero betul-betul orator dan sangat berpengaruh. Kaisar penguasa Romawi yang ditakuti memuji Cicero, Anda telah menemukan semua khazanah retorika dan Andalah orang pertama yang menggunakan semuanya. Anda telah memperoleh kemenangan yang lebih disukai dari kemenangan para jenderal. Karena sesungguhnya lebih agung memperluas batasan-batas kecerdasan manusia daripada memperluas batasan kerajaan Romawi. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang retorika abad pertengahan. Sejak zaman Yunani sampai Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawaan. Para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik. Yang pertama, talk it out atau membicarakan sampai tuntas, dan shoot it out, menembak sampai habis. Retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi, Romawi mengalami kemunduran dan kekaisaran demi kaisar memegang pemerintah. Membicarakan diganti dengan menembak. Retorika tersingkir di belakang panggung. Para kaisar tidak senang mendengar orang yang pandai berbicara. Nah, pada abad pertengahan sering disebut abad kegelapan, juga buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen yang waktu itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Para penyembah berhala, bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. St. Agustinus yang telah mempelajari retorika sebelum masuk Kristen tahun 386 adalah kekecualian pada zaman itu. Dalam On Christian Doctrine, ia menjelaskan bahwa para pengkhotbah harus sanggup mengajar, menggembirakan, dan menggerakkan yang oleh Cicero disebut sebagai kewajiban orator. Untuk mencapai tujuan Kristen, yakni mengungkapkan kebenaran, kita harus mempelajari teknik penyampaian pesan. Nah, ia sendiri seorang pembicara yang fasih dengan kata-kata singkat yang mengandung makna padat. Para sahabatnya bercerita bahwa ucapannya sangat sering menyebabkan pendengar berguncang hatinya dan berlinang air matanya. Tetapi, ia tidak hanya menyentuh hati, ia juga mengimbau para akal para pendengarnya. Ia sangat memperhatikan orang-orang yang dihadapinya dan menyesuaikan pesannya dengan keadaan mereka. Ada ulama yang mengumpulkan khusus pidatonya dan menemaninya Madinah Al-Balagh atau kota Al-Balagh, salah satu seorang sahabat yang paling dikasihinya. Ali bin Abi Thalib mewarisi ilmunya dalam berbicara, seperti yang dilukiskan Thomas Carlyle. Every antagonist in the combats of tongue or of sword was subdued by his eloquence and valor. Pada Ali bin Abi Thalib, kefasihan dan kenegarawan bergabung kembali. Khotbah-khotbahnya yang dikumpulkan dengan cermat oleh para pengikutnya dan diberi judul Na al-Balagh atau Jalan al-Balagh. Balagh menjadi disiplin ilmu yang menduduki status yang mulia dalam peradaban Islam. Kaum muslim menggunakan balagh sebagai pengganti retorika, tetapi warisan retorika Yunani yang dicampakkan di Eropa abad pertengahan dikaji dengan tekun oleh para ahli balagh. Sayang, sangat kurang sekali studi berkenaan dengan kontribusi balagh pada retorika modern. Balagh beserta ma'ni dan bayan masih tersembunyi di pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tradisional. Nah, selanjutnya kita masuk ke retorika modern. Pada abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, di Eropa selama periode panjang itu warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah satu pemikir Renaissance
yang menarik kembali minat orang terhadap retorika adalah Peter Ramus. Ia membagi retorika pada dua bagian, invento dan dispositio. Dimasukkannya sebagai bagian logika, sedangkan retorika hanyalah berkenaan dengan elosio dan pronuncio saja. Taksonomi rumus berlangsung selama beberapa generasi. Aliran pertama retorika dalam masa modern yang menekankan proses psikolog dikenal sebagai aliran epistemologis. Nah, epistemologis membahas teori pengetahuan, asal-usul sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Para pemikir epistemologis berusaha mengkaji retorika klasik sorotan perkembangan psikologi kognitif, yakni yang membahas proses mental. Nah, George Campbell dalam bukunya The Philosophy of Rhetoric menelaah tulisan Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus dengan pendekatan psikolog fakultas atau bukan fakultas psikologi. Psikologi fakultas berusaha menjelaskan musabab perilaku manusia pada 4 fakultas atau kemampuan jiwa manusia. Pemahaman, emosi, imajinasi, perasaan, dan kemauan. Retorika menurut definisi Campbell haruslah diarahkan kepada upaya mencerahkan pemahaman, menyenangkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Richard Whately mengembangkan retorika yang dirintis Campbell. Ia menjelaskan teori retorika juga pada psikologi fakultas. Hanya saja ia menekankan argumentasi yang tepat dan mengorganisasikan secara baik. Baik Whately maupun Campbell menekankan pentingnya menelaah proses berpikir khalayak. Karena itu, retorika yang berorientasi pada khalayak audience center berhutang budi pada kaum epistemologis, aliran pertama retorika modern. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan belles lettres atau bahasa Prancis tulisan yang indah. Retorika belles lettres sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan seni informatifnya. Aliran pertama epistemologis dan kedua belles lettres terutama memusatkan perhatian mereka pada persiapan pidato, pada penyusunan pesan dan menggunakan bahasa. Aliran ketiga disebut gerakan elocutionis, justru menekankan teknik penyampaian pidato. Dalam perkembangan, gerakan elocutionis dikritik karena perhatian dan kesetiaan yang berlebihan kepada teknik. Ketika mengikuti kaum elocutionis, pembicara tidak lagi berbicara dan bergerak secara spontan. Gerakannya menjadi artifisial. Walaupun begitu, kaum elocutionis telah berjaya dan melakukan penelitian empiris sebelum resep-resep penyampaian pidato. Retorika kini tidak lagi ilmu berdasarkan semata-mata otak-atik atau hasil perenungan rasional saja. Retorika seperti disiplin yang lain dirumuskan dari hasil penelitian empiris. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikolog dan sosiologi. Istilah retorika pun mulai digeser oleh speech communication dan oral communication atau public speaking. Di bawah ini diperkenalkan sebagai dari tokoh retorik mutakhir. Nah, yang pertama ada James A. Winans. Ia adalah perintis penggunaan teknologi modern dalam pidatonya. Bukunya Public Speaking terbit tahun 1917 menggunakan teori psikologi dari William dan A.B. Teichner. Sesuai dengan teori James bahwa tindakan ditentukan oleh perhatian, Winans mendefinisikan persuasi sebagai proses menumbuhkan perhatian yang memadai baik dan tidak baik terhadap preposisi-preposisi. Ia menerangkan pentingnya membagikan emosi melalui motif-motif psikologi seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan kewajiban agama. Cara berpidato yang bersikap percakapan atau conversation dan teknik-teknik penyampaian pidato merupakan pembahasan yang amat berharga. Winans adalah pendiri Speech Communication Association of America.
Nah, yang kedua yaitu Charles Henry Moorburg. Ia pun termasuk pendiri The Speech Communication Association of America. Kali ini psikologi yang amat mempengaruhinya adalah behaviorisme dari John B. Watson. Tak heran kalau Wahlberg memandang speech communication sebagai ilmu tingkah laku. Karena baginya, proses penyampaian penyusunan pidato adalah kegiatan seluruh organisme. Pidato merupakan ungkapan kepribadian. Logika adalah dasar utama persuasi. Dalam penyusunan persiapan pidato, menurut Wahlberg harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Teliti tujuannya. 2. Ketahui khalayak dan situasinya. Ketiga, tentukan preposisi yang cocok dengan khalayak dan situasi tersebut. 4. Pilih kalimat-kalimat yang dipertalikan secara logis bukunya yang dikenal dengan Fundamental of Speech. Nah, nomor 3 yaitu ada dari William Norwood Brigance. Berbeda dengan Wahlberg yang menitik beratkan logika, Brigance menekankan faktor keinginan atau desire dengan dasar persuasi. Keyakinan, ujar Brigance, jarang merupakan hasil pemikiran kita. Kita cenderung mempercayai apa yang membangkitkan keinginan kita, ketakutan kita, dan emosi kita. Persuasi meliputi 4 unsur. 1. Rebut perhatian pendengar. 2. Usahakan pendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter Anda. Ketiga, dasarkanlah pemikiran pada keinginan. Dan yang keempat, kembangkan setiap gagasan sesuai dengan sikap pendengar. Nah, selanjutnya kita akan masuk oleh Alan H. Monroe. Bukunya Principles and Types of Speech banyak kita pergunakan dalam buku ini. Dimulai pada pertengahan tahun 20-an, Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi atau motivating process. Jasa Monroe yang terbesar adalah cara organisasi pesan. Menurut Monroe, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebut motivate sequence. Beberapa sarjana retorik modern lainnya yang patut kita sebut antara lain A. Phillips, Effective Speaking, Brembeck and Howell, Persuasive Means of Social Control, R.T. Oliver, Psychology of Persuasive Speech. Di Jerman, selain tokoh notorius Hitler dengan bukunya Mein Kampf, Makam Naumann, Dikas Dereit, Desire der Alkus, and the Maxi Vollkommenliche Reduktion adalah pelopor retorika modern juga. Dewasa ini retorika sebagai public speaking, oral communication, atau speech communication diajarkan dan diteliti secara ilmiah di lingkungan akademis. Nah, pada waktu mendatang, ilmu ini tampaknya akan didasarkan juga pada mahasiswa di luar ilmu sosial. Dr. Charles Hartz mengatakan penelitian tentang pengaruh speech course terhadap prestasi akademis mahasiswa hasilnya membuktikan bahwa pengaruh itu cukup berarti. Mahasiswa yang memperoleh pelajaran speech group mendapatkan skor yang lebih tinggi dan tes belajar berpikir lebih terampil dalam studi dan lebih baik dalam hasil akademisnya dibanding dengan mahasiswa yang tidak memperoleh ajaran itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dan fungsi retorika. Nah, tujuan retorika. Tujuan retorika adalah persuasi, yaitu keyakinan pendengar akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan. Artinya, tujuan retorika adalah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dalam kegiatan bertutur. Retorika bukan sekadar memperhatikan seni dalam berbicara, seni berbicara dalam retorika juga dapat diartikan sebagai cara supaya pendengar benar-benar percaya dan yakin terhadap informasi yang kita sampaikan. Dari tutur kata yang rapi dan penjelas diharapkan informasi yang kita sampaikan dapat dipahami dan dicerna oleh pendengar. Nah, yang kedua yaitu fungsi retorika. Membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat, memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan orang-orang yang akan dan sedang dihadapi, menemukan ulasan yang baik dan memperhatikan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Dengan demikian,
Seorang pembicara atau penutur ketika ia akan atau hendak berbicara terlebih dahulu dapat membaca atau memahami bagaimana kondisi kejiwaan orang-orang yang akan dihadapinya. Sehingga bahasa yang akan disampaikan bisa diterima oleh masyarakat tanpa mengurangi maksud dan informasi yang disampaikan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk tentang jenis-jenis dan metode retorika. 1. Jenis-jenis retorika. Arman Agung dalam tulisannya berjudul Keterampilan Berbicara, Retorika dan Berbicara Efektif menjelaskan bahwa dari segi kepentingannya atau tujuan yang ingin dicapai, retorika dapat dibagi dalam dua. Yang pertama, retorika persuasif, yaitu retorika yang bertujuan mempengaruhi orang dengan tidak begitu memerhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran moralitas. Retorika yang seperti ini dapat kita jumpai di mana-mana. Contohnya adalah retorika yang digunakan oleh sebagian besar penjual obat kaki lima dalam menawarkan dagangannya dan lain sebagainya. Kedua, retorika dialektika. Retorika ini sering juga disebut sebagai retorika psikologi, yaitu retorika yang muncul sebagai kebalikan dari retorika persuasif. Retorika ini sangat memperhatikan nilai-nilai kebenaran, kebijakan, moralitas, dan sifatnya dapat menenangkan jiwa manusia. Tujuan utama retorika ini yaitu mengarah kepada pembina spiritual. Retorika yang seperti ini umumnya digunakan di dalam ceramah-ceramah agama. Sedangkan Dori Wuwur Henricus membagi retorika sebagai bagian dari ilmu bina bicara menjadi 3. Yang pertama, monologtika, artinya ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Di sini, pelakunya atau pembicaranya tunggal. Contohnya pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan juga teater monolog. Kedua, dialogika, yakni ilmu tentang seni berbicara secara dialogis. Biasanya ada 2 orang atau lebih yang berbicara. Contohnya diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Ketiga, pembinaan teknik bicara. Di bagian ini biasanya lebih diarahkan pada pembinaan teknis pernapasan, teknik pengucapan artikulasi, bina suara, teknik membaca, dan teknik bercerita. Nah, yang kedua, kita akan masuk tentang metode retorika. Yang pertama yaitu ada exordium atau pendahuluan. Fungsinya pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental para hadirin atau mental preparation dan membagikannya perhatian attention authority. Berbagai cara yang dapat ditampilkan untuk memikat perhatian hadirin adalah 1. Mengemukakan kutipan ayat kitab suci, pendapat ahli kenamaan, dan lain-lain. Mengajukan pertanyaan, menyajikan ilustrasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, menyajikan hal yang bersifat manusia, mengetahkan pengalaman yang ganjil. Berbagai hal yang dilakukan dalam retorika antara lain. Yang pertama, permintaan maaf karena kurang persiapan dan tidak menguasai materi, tidak pengalaman, dan lain-lain. Menyajikan lelucon yang berlebihan. Yang B, protesis atau latar belakang. Mengemukakan hakikat pokok persoalan tersebut secara faktual dan secara kesejahteraan nilainya, serta fungsinya dalam kehidupan. Jadi, pembahasan yang maksud di sini yaitu dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan pendengar. Yang C, yaitu argumentasi atau isi. Memberikan ulasan-ulasan tentang topik yang akan disajikan secara teoritis, kemudian mengemukakan kekuatan posisinya. D, conclusio atau kesimpulan. Suatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran orator dan pembawa naskah. Hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan kesimpulan adalah 1. Mengemukakan fakta baru. 2. Mengemukakan kata-kata mubazir dan tidak fungsional. Yang D, keterampilan berbicara. Definisi keterampilan: setiap orang memiliki keterampilan yang merupakan suatu talenta dari Yang Maha Kuasa. Sebagian orang menyadari akan kemampuan yang dimilikinya,
Akan tetapi, sebagian lagi belum atau tidak yakin kemampuan dalam dirinya sendiri. Definisi keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah suatu hal menjadi lebih bernilai dan memiliki makna. Menggunakan kemampuan bisa saja dengan pikiran akal dan kreativitas jika kemampuan itu diasah. Tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Setiap para ahli memiliki pandangan sendiri mengenai definisi keterampilan. Berikut definisi keterampilan menurut para ahli. A. Menurut Gordon, keterampilan merupakan sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Definisi keterampilan menurut Gordon ini cenderung mengarah pada aktivitas psikomotor. B. Dunet, keterampilan berarti mengembangkan pengetahuan yang didapatkan melalui training dan pengalaman dengan melaksanakan beberapa tugas. C. Menurut Iverson, keterampilan tidak hanya membutuhkan training saja, tetapi kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dapat lebih membantu menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan lebih cepat. Dari pendapat para ahli yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan setiap orang harus diasah melalui program training dan bimbingan lain. Training dan sebagiannya pun didukung oleh kemampuan dasar yang sudah dimiliki seseorang dalam dirinya. Jika kemampuan dasar digabung dengan bimbingan dasar secara intensif, tentu akan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi diri sendiri dan orang lain. Begitu pula dengan keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam kepentingan sehari-hari. Manfaatnya dapat kita rasakan jika ada informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Informasi yang disampaikan sangat berpengaruh dengan cara kita menyampaikan informasi tersebut. Jika keterampilan berbicara kita baik, maka informasi yang kita sampaikan akan diterima dengan baik pula. Maka dengan itu perlu adanya keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu atau ide kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Kita masuk yang kedua, yaitu pengertian berbicara. Berbicara adalah salah satu kegiatan berbahasa yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat untuk berkomunikasi sehingga berhubungan sosial dapat terus dijaga. Hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran. Keterampilan berbicara diperlukan sebagai alat untuk menyatakan pendapat, gagasan, dan menyatakan ekstensi diri. Bahkan melalui berbicara, seseorang dapat menggali informasi yang diperlukannya. Berbicara merupakan proses yang melibatkan beberapa sistem fungsi tubuh. Seseorang yang berkomunikasi dengan bahasa oral atau mulut membutuhkan kombinasi yang serasi mata, sistem neuromuskular sebagai mengeluarkan fungsi dan artikulasi suara. Nah, yang ketiga yaitu pengertian keterampilan berbicara. Penguasa teori berbicara bukanlah tujuan utama dalam pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara harus berorientasi pada aspek penggunaan bahasa, bukan pada aturan pemakaiannya. Keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakan pada saat kapan dan di mana saja. Yang E, tujuan kompetensi mata kuliah retorika. Ada beberapa tujuan pencapaian kompetensi dari mata kuliah retorika, seperti yang ada pada mata kuliah retorika berikut ini. Yang pertama, sikap mahasiswa mampu bersikap percaya diri untuk berbicara di depan publik. Kedua, pengetahuan mahasiswa mampu menguasai teori retorika dan teknik berbicara di depan publik sebagai bekal dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, keterampilan umum mahasiswa memiliki kemampuan tampil berbicara di depan publik sebagai pembicara, orator, dan berbagai jenis komunikasi publik melalui mimbar pada umumnya. Dan yang keempat, keterampilan khusus. Mahasiswa tampil menyampaikan pesan-pesan keagamaan dakwah melalui mimbar, baik dalam bentuk pidato, kultum, ceramah, maupun khutbah. Setelah mempelajari mata kuliah retorika, untuk mampu menguasai materi-materi yang disampaikan oleh dosen dan mata kuliah pengertian sejarah, teknik berbicara, karena materi itulah yang dijadikan sebagai bekal mereka berbicara depan umum.
Nah, ini bertujuan untuk melatih mental mahasiswa supaya mampu berbicara di depan umum dengan percaya diri dan tidak ada alasan mengapa mereka lupa, grogi, atau bingung saat berbicara di depan umum. Di antara praktik-praktiknya ialah ceramah-ceramah atau pidato di depan kelas dan ceramah atau pidato di depan masyarakat. Dengan praktek langsung di masyarakat, itu berguna untuk menyampaikan sambutan menjadi pembicara atau menyampaikan retorika kita di depan masyarakat pada acara-acara tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur dalam retorika. Yang pertama yaitu pembicara. Selaku pembicara di depan umum, kita melakukan retorika seperti tampil dengan membawa apa yang kita kuasai. Baik apa yang dipikirkan khalayak maupun apa yang kita pikirkan tentang mereka. Kita mempersiapkan dan menyampaikan pidato, apapun tentang itu kita akan menjadi berarti dan memperbesar akibat pidato itu. Seperti misalnya, pengetahuan kita terhadap pokok permasalahan, maksud kita berpidato depan hadirin, kecakapan kita berpidato, sikap kita terhadap pokok permasalahan yang disajikan kepada hadirin, dan sejumlah faktor lainnya. Demikian pula hadirin akan memperoleh persepsi tentang siapa kita, tentang sikap kita terhadap pokok permasalahan yang disajikan pada hadirin, dan sejumlah faktor lain, yaitu demikian pula hadirin akan memperoleh persepsinya tentang siapa kita, juga memberikan penilaian terhadap kita atas kompetensi, penampilan, khalayak untuk bicara dan dipercaya atau tidak, kecakapan berbicara, logis, dan sebagainya. Semua faktor itu satu sama lain akan saling mempengaruhi selama dan sesudah aktivitas pidato berlangsung, terutama faktor yang berada di pihak pembicara dan khalayak. Pembicara merupakan pusat dari aktivitas retorika. Meskipun secara fisik ia selalu berhadapan baik langsung maupun tidak langsung dengan khalayak. Pembicara yang bertindak sebagai komunikator tampil sebagai pusat kegiatan yang menggambarkan terpusatnya jiwa audiens dengan memandang si pembicara tampil sebagai alasan mereka berkumpul di tempat itu. Namun, demikian selaku komunikator, jelas bahwa yang menurut pandangan audiens sebagai alasan itu tiada lain adalah merupakan upaya si pembicara mempengaruhi audiens untuk mengubah sikap, sifat, pendapat, dan perilakunya sesuai dengan apa yang dikehendaki si pembicara itu. Untuk memenangkan pengaruhnya itu, sudah tentu si pembicara harus mengatur strategi pembicaraannya sedemikian rupa sehingga faktor-faktor yang ada pada diri audiens bisa berubah sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari pidatonya. Dengan memperhatikan faktor-faktor, pandangan atau penilaian terhadap audiens serta apa yang ada dalam bentuk audiens, pembicara dituntut untuk menggunakan teknik dan taktik komunikasinya agar tujuan utamanya dari pidato itu tercapai. Nah, dalam hal ini demikian hendaknya ia berempati terhadap situasi dan kondisi audiens yang dihadapinya. Dengan demikian, pembicara yang akan mengenali selera audiens sehingga ia dapat mengemas pesan yang akan disampaikan untuk memikat audiens. Nah, dalam arti ini, mau tidak mau, harus mampu memahami maksud pembicara dan mengerti akan manfaat pidato yang bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, maka dipastikan audiens akan menerima dan melaksanakan gagasan, ide, atau anjuran yang dikemukakan pembicara. Nah, pembicara yang cerdas ialah orang yang selalu memperhatikan reaksi yang timbul dari audiensnya, sehingga dengan segera ia akan mengubah strategi dan gaya pidato jika mengetahui bahwa respon yang muncul dari audiens bersifat negatif atau menenangkan. Dalam suasana retorika yang berbentuk komunikasi tatap muka, tanggapan atau reaksi audiens dapat segera diketahui. Nah, respon demikian bersifat langsung dan disebut sebagai umpan balik seketika atau immediate feedback. Nah, atas terjadinya hal demikian itu, pembicara harus tanggap terhadap respon audiens agar komunikasi yang telah menarik perhatian itu sejak awal bisa dipeliharanya untuk tujuan dari pidato itu berhasil. Nah,
Pada komunikasi tatap muka, umpan balik berlangsung pada saat orator tengah menyampaikan pidatonya. Artinya dalam fase ini, ia mengetahui dan menyadari akan ada tidaknya perubahan pada diri audiens di saat itu juga. Nah, jika ia merasakan umpan baliknya negatif, yang berarti uraian pidatonya tidak komunikatif, dan pada saat itu juga ia dapat mengubah gaya dan strateginya. Nah, pada saat itu pula komunikasi kelompok kecil seperti seminar, kuliah, ceramah, briefing, lokarya, forum, atau simposium, umpan balik yang timbul dan yang diperlukan pembicaranya bersifat verbal. Nah, sebab dalam konteks demikian, komunikasinya yang bertujuan untuk mengubah kognisi audiens, jadi permasalahan yang harus diperhatikan pembicara adalah apakah audiens tersebut mengerti atau tidak, menyetujui atau tidak, menerima gagasan atau tidak, dan lain-lain yang semuanya harus berupa pernyataan lisan hadirin saat itu. Nah, berbeda dengan komunikasi kelompok besar, misalnya dapat raksasa di lapangan dengan dihadiri puluhan ribu orang dalam keadaan seperti komunikasi orator harus ditujukan pada afeksi audiensnya. Nah, kepada perasaannya dan bukan pada otaknya. Sebab dalam situasi ini demikian akan terjadi kohesi atau perpaduan perasaan di kalangan audiensnya. Keadaan demikian sering menimbulkan terjadinya apa yang disebut dengan contagious mentalism atau wabah mental, yaitu munculnya suatu situasi di mana kalau seseorang dari hadirin itu berteriak misalnya setuju, bertepuk tangan, maka dengan serempak para hadirin yang lain akan mengikuti perlakuan dan teriakan orang itu dalam situasi seperti itu. Itu logika yang tidak berlaku sebab hampir tidak berfungsi karena yang bergerak dalam tersebut adalah perasaan. Pembicara akan mengetahui perasaan audiens yang dimaksud dengan mengkaji perilaku audiens dalam mengekspresikan perasaannya. Bahayanya, kalau emosi atau perasaan itu bersifat negatif, bisa jadi pembicaranya mendapat komentar negatif dari audiens pada saat itu juga. Nah, untuk itu, seseorang pembicara harus dapat cermat dalam memperhatikan perubahan yang terjadi pada audiensnya pada saat berpidato. Nah, selanjutnya, kita akan masuk tentang audiens atau khalayak. Nah, audiens atau hadirin yang terlibat dalam proses kegiatan retorika pada hakikatnya merupakan insan-insan yang jelas masing-masing berbeda dalam memiliki keunikan sendiri. Meskipun kita sering mengatakan hadirin sebagai kumpulan orang yang secara tidak langsung dinyatakan memiliki keanekaragaman, namun kita tidak dapat lupa bahwa itu merupakan campuran dari insan-insan yang berbeda dan satu sama lain terpisah. Masing-masing insan pendengar yang termasuk dalam situasi retorika dengan berbagai maksud, berbeda motif, harapan, pengetahuan, dan berbeda sikap dan kepercayaan dan lainnya. Pendek kata, mereka datang dengan berbeda predisposisi, konsekuensinya masing-masing pendengar akan memandang penampilan dan pidato. Nah, di saat itu berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing audiens akan memberikan respon berbeda terhadap suasana pertemuan dalam retorika itu, terutama pada pesan yang disampaikan. Nah, apapun maksud retorika yang paling prinsipal adalah mengubah suasana pertemuan menuju ke arah yang lebih baik, sesuai dengan suasana yang diinginkan. Pembicara dengan demikian opini masing-masing publik itu berubah menjadi suatu general opinion yang dapat mendukung keinginan oratornya. Nah, dalam hal ini, publik sekumpulan orang-orang yang memiliki cirinya, yaitu yang pertama, anggotanya sedikit atau juga banyak. Nah, yang kedua, masing-masing insan dalam himpunannya dihadapkan satu masalah dengan sama sehingga masing-masing mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Nah, walaupun satu sama lain belum tentu saling kenal atau udah tahu ikatan tertentu dalam himpunan itu. Yang ketiga, terlibat dalam aktif berupaya dalam proses penyelesaian masalah itu. Nah, dalam kematangannya, publik atau khalayak bisa merupakan pengelompokan yang tidak memiliki struktur. Nah, dalam arti ini tidak memiliki hierarki, peran sosial, dan norma tertentu. Dengan penekanan pada adanya minat dan perhatian bersama terhadap suatu masalah.
Nah, publik juga ditemukan karena adanya kepentingan terhadap seorang tokoh tertentu. Semua penggemar atau yang berkepentingan itu tidak terikat oleh suatu struktur dan tidak ditempatkan pada ruangan khusus dan tidak memiliki hubungan langsung atau sama lain. Namun, mereka memiliki minat dan kepentingan yang sama. Nah, mereka yang menaruh perhatian pada hal yang sama, khalayak terbagi dalam beberapa jenis menurut keterbujukannya. Nah, yang pertama yaitu khalayak sadar. Maksudnya yang di sini yaitu khalayak yang tidak menyadari adanya masalah atau tidak tahu bahwa mengambil keputusan untuk menghadapi jenis khalayak seperti ini dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Nah, bermotif motivation sequence. Berikut ini yaitu tahap perhatian. Bangkitkan minat khalayak dengan ilustrasi faktual, kutipan yang tepat, atau dengan beberapa fakta dan angka yang mengejutkan. Tetapi Anda harus melakukan dengan hati-hati. Jangan menyajikan bahan yang terlalu baru dan terlalu dramatis, sehingga orang akan meragukan kredibilitas Anda, karena para pendengar tidak menyadari adanya masalah yang akan Anda sampaikan. Mereka hanya perlu meyakinkan Anda bahwa orang yang dapat diterima dan bukan orang yang menakut-nakuti atau bukan seseorang yang dipengaruhi oleh cerita atau desas-desus yang tidak berdasar. Nah, selanjutnya yaitu tahap kebutuhan. Nah, tahap ini yaitu disajikan sejumlah besar fakta, angka, dan kutipan yang ditujukan untuk memperlihatkan bahwa memang benar-benar ada masalah. Nah, tunjukkan ruang lingkup masalah dan implikasinya. Tunjukkan siapa yang bakal dikenal masalah itu. Sebutkan dengan khusus bagaimana situasi tersebut mempengaruhi keterampilan. Nah, tahap pemuasan. Visualisasi dan tindakan mengingat pentingnya relevansi masalah yang sudah ditunjukkan. Dikembangkanlah tahap pemuasan, visualisasi, dan jika tepat, tahap tindakan seperti ini yang disarankan. Dalam perkembangan tahap-tahap itu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk memperkenalkan bahan-bahan yang lebih faktual. Nah, buat menegaskan adanya masalah dan sebutlah itu lagi ketika Anda membuat iktisar atau menghimbau mereka untuk meyakini dan bertindak. Nah, selanjutnya yaitu khalayak apatis. Berbeda dengan yang pertama, khalayak apatis tahu ada masalah, tetapi mereka acuh tidak acuh. Mereka berkata, apa urusannya denganku? Memangnya aku harus mencemaskannya? Oleh karena itu, tujuan Anda dalam membuat mereka sadar bahwa yang kita bicarakan itu betul-betul mempengaruhi mereka. Nah, lakukanlah tahap-tahap berikut. Yang pertama, yaitu tahap perhatian. Singkirkan sifat apatis dan ketidakpedulian mereka dengan menyentuh secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan pendengar. Nah, sampaikan satu atau dua fakta yang mengejutkan. Gunakan ungkapan-ungkapan yang hidup untuk menunjukkan bagaimana kesehatan, kebahagiaan, ketentraman, kesempatan, kemajuan, kepentingan lainnya yang ditentukan secara langsung oleh persoalan yang Anda bicarakan. Tahap kebutuhan. Bila sudah tumbuh perhatian, lanjutkan dengan menunjukkan secara langsung dan dramatis bagaimana masalah tersebut mempengaruhi setiap orang yang hadir. Nah, uraikan dengan menunjukkan efeknya secara langsung atau segera terhadap mereka. Efeknya pada keluarga, sahabat, kepentingan bisnis, atau kelompok yang profesional mereka. Kemungkinan efek masa depan bagi anak-anak mereka. Dalam menunjukkan efek itu, gunakanlah bukti-bukti yang sekuat mungkin. Contoh, kasus statistik yang nyata, testimoni yang otoritatif, dan tegaskan fakta dan kondisi yang kurang dikenal atau yang mengejutkan. Nah, selanjutnya yaitu tahap pemuasan. Dalam membangun tahap pemuasan, tegaskan kembali bagaimana usulan atau pemecahan yang Anda tawarkan berpengaruh langsung pada kepentingan pendengar sendiri atau pada keluarga dan sejawat mereka. Nah, artinya
Dalam tahap ini, seperti dalam tahap kebutuhan, tunjukkan terus-menerus bahwa sikap apatis dalam masalah ini tidak dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya yaitu tahap visualisasi dan tindakan. Visualisasi secara jelas keuntungan yang dapat diperoleh oleh halayak. Sekiranya mereka menerima gagasan Anda dan kerugian besar jika mereka tetap tidak mengajukannya. Nah, berdasarkan visualisasi ini, memintakanlah kepada mereka untuk mempelajari masalah ini atau untuk bertindak mengatasinya. Nah, selanjutnya yaitu khalayak yang tertarik tetapi ragu. Sebagian khalayak tahu dan sadar akan adanya masalah, tahu bahwa perlu mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukan keyakinan yang harus mereka ikuti atau tindakan yang harus mereka jalankan. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika tujuan utama Anda meyakinkan pendengar bahwa menyatakan pendapat benar atau bahkan usulan Anda adalah yang terbaik, gunakanlah tahap-tahap berikut ini. Yang pertama, yaitu tahap perhatian. Karena khalayak sudah tertarik dengan persoalannya, tahap ini boleh singkat saja, seringkali langsung saja menunjuk pokok persoalan. Sekali-sekali boleh juga contoh pendek atau cerita singkat. Ketika menggunakan terakhir, jagalah untuk selalu memusatkan perhatian pendengar pada pokok persoalan, bukan pada persoalan sampingan atau rincian yang tidak relevan. Nah, fokuskan perhatian hanya pada hal-hal pokok saja. Selain itu, abaikan semua hal yang lain. Selanjutnya yaitu tahap kebutuhan. Tinjaulah secara singkat latar belakang munculnya masalah, jelaskan latar belakang historinya secara singkat. Jika hal ini dapat membantu pendengar Anda memahami situasinya secara lebih jelas, uraikan juga dalam beberapa kata saja situasi yang ada dan tunjukkan mengapa mereka perlu segera mengambil keputusan. Nah, akhirnya buatlah kriteria atau pedoman yang harus dipenuhi dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, tahap pemuasan inilah yang di bagian akhir yang Anda penting dan mungkin paling panjang. Nah, nyatakan usulan Anda dan tunjukkan secara singkat rencana tindakan yang harus dilakukan dan definisi istilah yang kabur atau menimbulkan berbagai penafsiran. Tunjukkan secara spesifik bagaimana usulan Anda memenuhi kriteria yang ditunjukkan pada tahap kebutuhan. Nah, lanjutkan dengan menunjukkan apa yang dapat diperoleh bila orang menerima usulan Anda dan apa kelebihan usulan Anda dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Perkuat setiap pernyataan dengan sejumlah berbagai fakta, angka, testimoni, dan contoh. Nah, tahap visualisasi. Lakukan langkah ini singkat saja dibandingkan dengan berbagai pidato lainnya. Gunakan bahasa yang hidup dan persuasif, tetapi jangan berlebihan. Proyeksikan khalayak ke masa depan dengan melukiskan gambaran realistis dari kondisi-kondisi yang dikehendaki. Yang akan terjadi bila orang menerima usulan Anda atau mendukungnya, atau kerugian besar yang terjadi bila orang menolaknya. Nah, tahap tindakan. Nyatakan kembali dengan bahasa yang jelas dan kuat usulan, anjuran, atau rencana yang Anda canangkan. Buatlah ikhtisar singkat dari
argumen-argumen penting dan imbauan yang dikemukakan pada pembicara sebelumnya. D. Khalayak yang bermusuhan. Kadang-kadang khalayak sadar bahwa ada masalah atau bahwa ada masalah yang harus diatasi, tapi mereka tidak mau menyangkutkan yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu tahap visualisasi dan tindakan. Sekiranya Anda berhasil sampai di sini, para pendengar sudah berada dalam posisi khalayak yang tertarik dengan masalah berbicara tetapi masih ragu. Nah, pengembangan pidato Anda tidak berbeda dari pola pidato sebelumnya, khalayak ragu. Tetapi berilah tekanan lebih layak pada visualisasi dan keuntungan-keuntungannya. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir melalui suatu aliran atau lebih, bertolak pada pembicaraan menuju pendengar dan sebaliknya. Dari pendengar menuju pembicara berupa umpan balik. Saluran dimaksud adalah medium yang menerus pesan bermakna dari pengiriman kepada penerimanya. Nah, dalam hal ini kita bisa membayangkan adanya saluran abstrak yang meneruskan suara, saluran yang menggabungkan hal-hal yang berkenaan dengan pembicara dan pendengaran, yaitu pesan. Semua pesan dalam kegiatan retorika mengalir melalui satu aliran atau lebih, bertolak dari pembicara menuju pendengarnya, dan sebaliknya. Pendengar menuju pembicara merupa umpan balik. Saluran dimaksud adalah medium yang meneruskan pesan bermakna dari pengirim kepada penerimanya. Nah, dalam hal ini kita bisa membayangkan adanya saluran abstrak yang meneruskan suara, saluran yang menghubungkan hal-hal yang berkenaan dengan pembicara dan pendengaran. Namun demikian, ada juga saluran yang tampak dan penting adanya, seperti kontak mata dengan segala kekurangannya, gerakan badan, tangan, kial, serta cara berpakaian. Dapat menyalurkan pesan yang mengandung arti tertentu, sedangkan pesan-pesan yang kurang berarti biasanya dikirimkan dan diterima hanya melalui sedikit sentuhan saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menyampaikan buah pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa dan simbol lain yang bisa dilihat dan dipahami. Dengan demikian, orang lain akan bisa mengetahui apa yang kita maksudkan. Dengan kata lain, pesan yang kita sampaikan itu selalu mengandung makna yang dibangun oleh adanya isi, konten, dan lambang atau simbol. Isi komunikasi yang dimaksud tidak lain adalah apa yang kita pikirkan atau buah pikiran yang akan disampaikan, sedangkan lambang yang paling utama untuk melukiskan buah pikiran itu adalah bahasa, dan umumnya bahasa dikemukakan dalam bentuk uraian kata-kata. Namun, demikian tidak semua orang pandai memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, serta lengkap sehingga dapat mencerminkan pikiran dan perasaan sesungguhnya dalam proses komunikasinya, yaitu karena pula seorang orator yang ingin berhasil dituntut untuk pandai menggunakan kata-kata dan kalimat yang sederhana, mudahnya dipahami dan dimengerti maksudnya. Kiat untuk bisa mengarah ke situ disarankan untuk menggunakan bahasa audiens. Nah, yang dihadapkan misalnya kita berpidato di hadapan para petani, maka bahasa efektif untuk digunakan adalah bahasa petani. Bahasa dalam arti makna yang mencakup bingkai referensi, frame orientation, dan bidang pengalamannya atau field of experience. Gaya bahasa berpidato adalah gaya lisan yang merupakan kualitas paling berbicara yang jelas dibedakan dengan bahasa tulisan. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah terletak pada penyusunan pembicaraan terjadi sejenak. Pada saat berpidato, Anda memilih kata dan menyusun kalimat secara cepat, Anda memikirkannya. Akan tetapi, pada saat menulis, Anda menyusun pemikiran Anda setelah melalui berbagai pertimbangan, bahkan dapat dilakukan penulisan ulang dan koreksi. Hal yang membedakan gaya lisan dan tulisan adalah
adalah halayak dapat hanya mendengarkan pembicara satu kali dan hanya itu dengan menuliskan dengan mudah dapat dicerna. Terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menyusun gaya bicara lisan secara pidato, yaitu A. Pilihlah dengan seksama kata-kata lebih menguraikan, ringkas, lebih sesuai, lebih personal, dan lebih menguatkan. B. Berbicaralah pada formalitas yang sesuai. C. Hindari kata-kata asing, jargon, kata teknis, dan singkatan. D. Hindari ungkapan slang atau ungkapan vulgar. E. Hindari istilah atau ungkapan yang ofensif. Dan F. Gunakan bahasa personal. G. Gunakan bahasa yang menguatkan dalam membentuk kalimat. Berikut ini pedoman yang digunakan. A. Pilihlah kalimat yang pendek. B. Pilih kalimat langsung. C. Pilih kalimat aktif. D. Menggunakan kalimat positif. Dan E. Verifikasikan jenis dan panjang kalimat. Nah, kesimpulannya yaitu retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Oleh karena itu, istilah retorika seringkali disamakan dengan istilah pidato. Dalam pengertian lain juga dapat didefinisikan retorika adalah seni berkomunikasi dengan orang lain secara tatap muka atau tidak sesuai dengan pengertian retorika modern, yaitu komunikasi yang menggunakan media tulis. Tujuan daripada retorika untuk meyakinkan, mempengaruhi pendengar atau pembicara terhadap apa yang kita pembaca terhadap apa yang kita bicarakan atau yang kita tulis dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah logos, pathos, ethos. Manfaat dari retorika sangatlah banyak, namun kesemuanya pada hakikatnya hanya pada satu penciptaan orang, pembicara atau penulis yang menarik, profesional, memahamkan, serta mampu memahami keadaan daripada pembaca atau lawan bicara kita, sehingga tercipta suatu komunikasi yang baik dan terciptanya maksud yang kita inginkan. Nah, sampai sinilah pemahaman retorika dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.